Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yang akan dipimpin oleh Syafi. Silakan Syafi. Halo, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Gimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Ada yang sedang sedih? Tidak ada ya? Berarti kalian sudah siap belajar. Oke, Bapak mau absen dulu ya. Nanti kalau misalnya Bapak bilang sebutkan namanya, kalian bilang siap belajar gitu ya. Bisa dipahami tidak? Oke, Bapak absen dulu ya. Yang pertama, Alia. Yoga. Tidak ada ya? Izin. Oke. Aura? Oke. Farhan? Siap belajar. Siap. Farhat? Siap belajar. Oke. Keisha? Sedang sakit ya? Oke. Kanza? Izin ya? Oke. Rizky juga izin ya? Kemudian Tajul? Mutiara? Oke. Nur Hadi? Oke. Putri? Oke. Radit? Reva? Oke. Rizka? Izin. Salsa? Oke. Siva? Siti? Syahbi? Tirta? Yunia? Zaskia? Anggun? Oke. Baik, sebelum kita belajar, karena kita masih dalam suasana 17 Agustusan ya, kita biar semangat nyanyi dulu lagu nasional dulu ya. Oke, semuanya berdiri. Kita nyanyi lagu wajib 17 Agustus ya. Suaranya dikeluarkan. Agustus tahun 85, itulah
belajarnya kita ice breaking dulu ya. Coba semuanya berdiri. Masih ingat ice breaking 1 tambah 1 pakai gerakan? Oke. Kita coba ya. Semuanya nyanyi, tidak ada yang tidak nyanyi. Siap? Mulai. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan buat Oke, sekarang Bapak tanya nih, pernah nggak kalian menemukan masalah dalam kehidupan kalian? Oh ya, pasti setiap manusia itu mempunyai masalah ya. Oke, sebagai contoh nih, jika kalian tidak punya pulpen, apa yang akan kalian lakukan kira-kira? Ya, bisa dengan cara meminjam buku, meminjam pulpen. Kemudian bisa juga membeli. Ada lagi? Gimana caranya? Oke, banyak ya. Kemudian contoh yang kedua nih, jika kalian jadi panitia dan mengadakan perlombaan 17-an, langkah apa sih yang harus kalian lakukan? Yang pertama, pasti menentukan tema dulu ya. Kemudian menyiapkan peralatan. Kemudian pembentukan panitia gitu ya. Jadi harus ada langkahnya. Nah, tadi permasalahan yang sudah kalian sebutkan dan langkah-langkah apa saja yang kalian lakukan itu merupakan salah satu berpikir komputasional. Nah, apa sih itu berpikir komputasional? Nanti kita akan pelajari hari ini. Tapi sebelumnya, Bapak akan membacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyelesaikan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat mengenal pola kesamaan yang ada pada masalah. Jadi kita dapat lebih paham untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat menyelesaikan masalah dengan fokus pada informasi penting. Jadi informasi-informasi yang tidak penting itu kalian singkirkan dulu. Jadi kalian tarik kesimpulan dulu informasi-informasi yang pentingnya saja gitu, agar kalian lebih fokus untuk menyelesaikan masalah. Nomor 4 adalah siswa dapat menyusun langkah-langkah yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Nah, baik, sekarang apa sih itu berpikir komputasional? Oke, sebelumnya alat tulisnya dikeluarkan dulu, kemudian singkirkan benda-benda yang tidak perlu. Benda-benda yang hanya diperlukan saja yang ada pada meja kalian. Oke, sudah siap belajar semuanya? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Baik, apa sih itu berpikir komputasional? Ada yang tahu tidak berpikir komputasional apa? Tadi sudah dikatakan contohnya ya, sudah disebutkan. Berpikir komputasional ini artinya kita dapat berpikir seperti layaknya sebuah komputer. Tapi bukan berarti kalian menjadi komputer ya. Nah, ini berpikir komputasional ini fungsinya adalah untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, terutama masalah yang besar kita ubah menjadi masalah yang lebih kecil dengan langkah-langkah secara sistematis dan sesuai dengan data. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian punya masalah, kita tentukan dulu nih cara penyelesaiannya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, seperti itu. Ya, lanjut. Di sini ada
Prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, yang ketiga ada abstraksi, yang keempat ada algoritma. Oke, kita jelaskan satu persatu ya. Yang pertama dekomposisi dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan dekomposisi? Dekomposisi ini adalah membagi masalah rumit atau besar menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contoh, jika kalian ingin membuat pesta ulang tahun, apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, kalian harus tentukan dulu nih langkah-langkahnya apa saja. Kira-kira apa saja nih yang harus dipersiapkan pada saat ingin melakukan pesta ulang tahun? Yang pertama apa? Ya, kita harus menyiapkan dulu kue bolunya, kemudian mengajak mengundang teman-teman, kemudian apa lagi langkah berikutnya? Ya, menyanyikan lagu ulang tahun, memotong bolu, kemudian baru meniup baru kemudian memotong bolu. Gitu ya langkah-langkahnya ya. Jadi kita harus tahu dulu langkah-langkahnya apa saja. Kemudian berikutnya mengenal pola nih. Bapak punya gambar nih. Di sini ada gambar apa yang pertama? Ya. Yang kedua? Topi. Yang ketiga? Jam lagi. Yang keempat? Topi. Yang kelima? Ya. Nah, gambar berikutnya apa berarti? Topi. Nah, ini adalah polanya ya. Setelah jam, kemudian topi, kemudian jam lagi. Nanti pasti jawabannya adalah topi. Contoh yang kedua nih, Bapak punya contoh. Misalnya Bapak punya angka 2, angka berikutnya 4, angka berikutnya 6. Kemudian angka berikutnya apa? 2, 4, 6, angka berikutnya 8. Berarti ditambah berapa? 2. Ya, 2 ya. 2, 3, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. Nah, itu polanya ya, berulang-ulang seperti itu. Kemudian lanjut. Berikutnya adalah abstraksi. Apa sih itu abstraksi? Abstraksi itu adalah mengabaikan detail yang tidak relevan atau tidak penting sehingga fokus pada masalah. Contoh nih, kita mau belajar tadi ya. Kata Bapak, tolong siapkan alat tulisnya dan singkirkan benda-benda yang tidak sesuai. Ya. Jadi kalian fokus dengan untuk belajar hari ini. Terus kemudian contoh kedua lagi nih, contoh berikutnya. Di sini ada seperti tebak-tebakan. Aku adalah ruangan. Aku memiliki papan tulis. Aku memiliki banyak meja dan kursi dan seringkali digunakan tempat untuk belajar siswa. Kira-kira siapakah aku? Kira-kira apa? Ya, ruang kelas. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Berikutnya yang terakhir adalah algoritma. Algoritma itu adalah membuat serangkaian atau langkah-langkah rinci dalam menyelesaikan masalah. Ini sepertinya hampir sama dengan yang pertama ya. Ada yang tahu nggak bedanya dengan yang algoritma? Kalau algoritma ini langkah-langkahnya secara rinci atau mendetail. Contoh, bagaimana cara membuat jus jeruk. Nah, berarti kita harus tahu dulu secara rincinya. Pertama, siapkan dulu airnya, kemudian jeruknya, kemudian jeruknya dipotong atau diperas. Ya bisa. Kalau misalnya jus berarti di blender, masukkan jeruk ke dalam blender, kemudian di blender. Setelah di blender, siap bisa sajikan. Seperti itu ya. Oke, bentar. Oke. Berikutnya, Bapak punya LKPD nih. Ya, kita mulai latihan ya. Bapak kasih LKPD, silakan kalian lihat dulu soalnya. Kemudian nanti diskusikan dengan temannya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya, kelas, sekolah, dan tanggal.
Oke, silakan dibaca dulu, kemudian kalian diskusikan dengan temannya. Ya, tulis nama. Semua pakai nama lengkap ya, tulis. Ya, so, bareng-bareng. Oke, gimana? Ada kesulitan tidak? Kelompok 3? Tidak ada ya? Dibaca dulu perintahnya, kemudian dipahami apa yang dimaksud dari soalnya. Tiga. Oke, waktunya sudah habis ya. Gimana, sudah selesai semuanya? Oke. Bapak minta satu kelompok perwakilan untuk menjelaskan hasil dari diskusi kalian ya. So, kelompok mana yang siap maju? Acungkan tangannya. Oke, kelompok satu lagi. Waalaikumsalam. Suaranya agak keras. Kalian membacakan hasil. Yes. Soal nomor 1. Jika kalian ingin membuat berita ulang tahun, apa saja yang harus kalian siapkan? Oke, soal nomor 1 katanya jika kalian ingin membuat pesta ulang tahun, apa saja yang harus kalian siapkan? Ini adalah prinsip dekomposisi. Gimana tangannya? Menyiapkan mulut.
Oke. Dua. Undang teman-teman. Tiga, dilanjutkan lagi selama bertahun-tahun. Oke, itu yang nomor 1 ya. Dia yang nomor 2. Jam, topi. Oke, gambar yang ketiga. Jam, yang keempat topi, kemudian yang ketiga Jam, dan yang gambar berikutnya berarti gambar. topi. Oke, lanjut. 3. Oke. Aku adalah alat tulis katanya. Kamu selalu menggendongku ke sekolah. Tubuhku panjang dan memiliki ujung runcing. Kemudian apa? Jika salah mencoret, aku bisa dibersihkan menggunakan penghapus. Kemudian siapakah aku? Jawabannya adalah pensil ya. Oke. Berikutnya yang terakhir. Itu merupakan prinsip apa yang tadi yang ketiga? Merupakan prinsip abstraksi. Oke, lanjut, berapa? Oke, lanjut. Sekarang terus lanjut. Oke, lanjut. Tepuk tangan untuk nomor 1. Baik, kita akan praktek nih menjadi robot. Ceritanya kita ada satu orang yang menjadi robot, kemudian satu lagi yang menjadi programmernya atau yang mengarahkan. Coba siapa yang mau jadi robotnya? Oke, maju. Kemudian siapa yang mau jadi programmernya? Ceritanya jadi programmer atau mengarahkan. Oke, sip, maju. Nah, ceritanya ini jadi robotnya ya. Kemudian nanti oleh Putri sebagai programmer ceritanya. Saya kasih perintah. Oke, lanjut. Oke, maju dua langkah. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih Bapak. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Bapak akan melakukan refleksi dulu nih. Tadi kalian belajar materi tentang apa? Berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional. Kemudian berpikir komputasional itu ada 4 ya prinsip. Yang pertama, ya, apa? Dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Itu ya 4 prinsip berpikir komputasional. Oke, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar menerapkan berpikir komputasional menggunakan media. Gitu ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, baik Bapak tutup ya pembelajaran hari ini. Silakan kita siap-siap dulu, alat tulisnya dimasukkan ke dalam tas.